adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita boleh bertemu lagi dalam ibadah virtual pada minggu hari ini, tanggal 16 Mei tahun 2021. Ya adik-adik, kakak berharap dalam ibadah ini adik-adik semua yang ada di rumah boleh beribadah dengan perasaan yang senang, dengan hati yang gembira, dengan bersuka cita. Adik-adik, kakak mau mengingatkan bahwa setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu kita semua harus selalu bersuka cita. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Lalu kita bersama menyanyikan lagu Shalom Shalom Selamat Pagi. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus sertai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dari pagi hari, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari di sore hari, kita harus selalu senantiasa memuji Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Adik-adik, sekali lagi mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Dalam sikap penyembahan, kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi
Adik-adik, kita harus jaga hati kita terhadap dosa dan kita harus takut kepada Tuhan senantiasa. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik, mari kita menyanyi lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Adik-adik tahu tidak kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada kakak, kepada orang tua kita, dan saudara-saudara kita di rumah. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, jadi kita juga harus menyayangi Tuhan, orang tua kita, dan sesama kita. Ya adik-adik, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan di saat ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Sayang
Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat pertolongan yang Engkau nyatakan kepada kami semua Tuhan, di mana nyata Tuhan Engkau sudah memberkati kami Tuhan dari tadi malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Allah, dalam kerjaan surga kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati kami Tuhan, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga, ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya puji Tuhan ya, semua sehat. Nah hari ini kakak mau bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah kakak Erna mau tanya, jika di sini ada yang ditinggalkan mamanya, bapaknya, atau mamanya atau bapaknya sedang keluar, apa adik-adik merasa sedih atau ada yang menangis? Ya mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang mau minta ikut, atau ada yang marah-marah toh. Nah kakak mau tanya, ini adalah gambar? Ya betul sekali, ini adalah gambar Tuhan Yesus disalib. Nah buat apa Tuhan Yesus disalib? Ya Tuhan Yesus disalib untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa kakak, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa adik-adik, dan semua orang yang ada di dunia ini. Nah setelah Tuhan Yesus disalib, dia dikuburkan. Dia dikuburkan. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati yang kita peringati, yang barusan ini kita peringati, yaitu di Paskah. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus masih tinggal di dunia ini selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu Tuhan Yesus pergi mengunjungi atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam rumah. Mereka mengunci rumah karena mereka takut, karena mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah tidak ada. Mereka merasa sedih, mereka merasa takut, akhirnya mereka mengunci pintu dalam rumah. Lalu setelah Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah para murid-murid, Tuhan Yesus mengajak para muridnya pergi ke kota Betania. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka bahwa kalian akan tinggal di Yerusalem untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi, menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus selama dia masih hidup. Dan Tuhan Yesus mengajak para muridnya ke Bukit Zaitun, dan Tuhan Yesus bilang bahwa kalian akan tetap tinggal untuk memberitakan firman Tuhan. Dan murid-muridnya mereka merasa heran, mereka bilang, bagaimana kami bisa mau memberitakan firman Tuhan? Tetapi Tuhan Yesus penuh dengan kasih memberkati para muridnya, dan mereka bilang, kalian tidak usah khawatir karena saya akan menjanjikan Roh Kudus untuk menolong kalian memberitakan firman Tuhan. Wah, para muridnya sangat senang sekali karena Roh Kudus akan menolong mereka. Roh Kudus itu dengan penuh sukacita akan menolong, memimpin mereka memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati para murid sambil terangkat ke surga. Para murid mulai kaget melihat bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Semakin naik, semakin terangkat, Tuhan Yesus semakin terangkat dan ditutupi oleh awan yang sangat tebal. Dan akhirnya sampai Tuhan Yesus tidak terlihat. Dan Tuhan Yesus naik ke surga
duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan disambut oleh para malaikat penuh dengan sukacita. Para muridnya tetap memandang ke atas, lalu tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan. 2 malaikat Tuhan muncul dan dia bilang, kenapa kalian masih tetap menatap ke atas? Bukankah Tuhan berfirman bahwa kalian akan pergi untuk memberitakan firman Tuhan, karena Roh Kudus yang akan memimpin kalian. Para murid pergi memberitakan firman Tuhan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Para murid memberitakan firman Tuhan dengan penuh sukacita karena yang akan memimpin mereka untuk melakukan semuanya itu adalah Roh Kudus. Nah, demikian cerita kita. Nah, kita di pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setia dan percaya kepada Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Yaitu rajin berdoa, rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun pada saat ini kita masih ibadah sekolah minggu secara online, mungkin adik-adik di rumah masih ada yang sudah malas-malasan ikut ibadah, sudah bosan, sudah jenuh. Tetapi marilah adik-adik dengan cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi bosan-bosan, tidak usah bosan-bosan, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Berarti adik-adik yang mungkin sudah mulai bosan-bosan untuk ibadah sekolah minggu, mari mulai minggu depan adik-adik harus semangat, tetap semangat untuk beribadah sekolah minggu. Karena ketika kita bersemangat beribadah kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada kita Roh Kudus. Tuhan Yesus akan memelihara dan memberkati adik-adik semua di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu juga firman ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menceritakan firman Tuhan kepada mungkin kepada ibu, kepada bapak, kepada tante, kepada teman-teman. Mungkin ketika kita sekolah minggu ada teman kita yang tidak ikut sekolah minggu, mungkin bisa adik-adik ceritakan atau ajak teman-temannya yang sudah mulai malas-malas bersekolah minggu. Nah, itu adalah contoh kecil dari bersaksi kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kakak ulang ya. Terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kita akan baca sama-sama setelah kakak membacakan judulnya. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 44, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita melalui kedua orang tua kita. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita dengan memasukkan persembahan kita ke dalam pundi yang telah disediakan oleh orang tua kita masing-masing di rumah. Untuk mengiringi persembahan yang akan kita berikan, mari kita menyanyikan pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang tetap setia dan percaya kepadamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami juga Tuhan mau menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu dimanapun, kapanpun kami berada. Tuhan Yesus, di dalam kerajaan sorga di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk segala hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, yang pada sampai saat ini mereka tetap setia bersekolah minggu Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga Tuhan adik-adik kami yang mungkin sudah ada yang mulai malas-malasan Tuhan. Engkau ketuk lembutkan pintu hati mereka Tuhan. Biarlah pada hari minggu berikutnya Tuhan, mereka mau rajin untuk bersekolah minggu lagi. Dan yang sakit Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu Tuhan, Engkau hadir sebagai dokter tak terlihat untuk menolong, dan sehingga adik-adik kami bisa cepat pulih, sembuh Tuhan, dan bisa bersekolah minggu kembali. Kami juga berdoa Tuhan buat kami kakak-kakak pengasuh yang ada di GKI Dolorosa ini Tuhan. Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Semoga kami tetap setia di dalam memberitakan firman-Mu Tuhan di dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, dalam kerajaan sorga kami juga berdoa Tuhan buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Semoga mereka tetap setia di dalam mendampingi adik-adik kami Tuhan untuk tetap bersekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat
Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat kami ini Tuhan, Engkau memberkati, menolong mereka senantiasa Tuhan. Biarlah mereka senantiasa penuh hikmat mengambil tugas dan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, terima kasih juga Tuhan, kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami berikan Tuhan, biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami dapat gunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami tidak beribadah dengan sungguh-sungguh atau masih banyak bermain dan tidak mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, ini doa kami yang kami bawa kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita semua pasti memiliki seorang teman. Kita semua pasti memiliki sahabat, kita semua pasti memiliki sobat. Tapi tahukah adik-adik bahwa ada satu sobat kita yang sangat setia? Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kita keadaan senang, dalam kita keadaan sedih. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya sobat kita yang setia. Kakak mengajak adik-adik sekalian untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik, siapa mau ikut Tuhan? Nah, pasti semua mau ikut Tuhan. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Aku Mau Ikut, Aku Mau Ikut, Aku Mau Ikut Tuhan. Aku
Nah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak undang adik-adik bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat pertolongan yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami di pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami senantiasa Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita telah selesai. Adik-adik, kakak mengingatkan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk senantiasa rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa juga untuk senantiasa rajin belajar. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan, tanggal 23 Mei 2021 dalam ibadah virtual yang akan dilaksanakan melalui Zoom. Adik-adik jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah tersebut. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.